Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi sifat koligatif larutan, lebih tepatnya tentang penurunan titik beku ya. Untuk selanjutnya, langsung saja kita masuk pada pembelajaran. Di penurunan tekanan uap ini, kompetensi yang perlu kalian dapatkan adalah siswa dapat mengidentifikasi sifat koligatif larutan, yaitu penurunan tekanan uap larutan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan penurunan tekanan uap larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui fenomena yang disajikan. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung penurunan tekanan larutan elektrolit dan non-elektrolit melalui data percobaan dan hukum Raoult. Gitu. Nah, langsung saja. Apa perbedaan menguap dan mendidih itu? Sebelumnya, kalian amati kedua gambar ini. Nah, yang pertama ini kan ada air yang dipanaskan dengan api. Dan yang kedua, pada gambar yang kedua ini adalah air laut yang dikenai sinar matahari. yang Manakah termasuk prinsip menguap dan mana yang termasuk prinsip mendidih. Jelas ya, kalau yang gambar pertama ini adalah proses pendidihan air. Sedangkan gambar yang kedua ini adalah proses penguapan. Nah, perbedaan yang pertama, bahwa dalam proses pendidihan ini gerak random antar partikel air itu terjadi dimanapun karena sedangkan pada proses penguapan itu hanya terjadi di permukaan. Gitu. Untuk lebih jelasnya coba kalian amati gambar berikut. Nah, kalian pasti pernah mencuci baju ya. Agar baju tersebut itu kering, maka kan perlu dijemur. Nah, pada saat proses penjemuran ini termasuk prinsip mendidih atau menguap? Kalau menurut kalian? Menguap ya. Nah, pertanyaannya, kenapa baju yang dijemur itu bisa kering tanpa harus dipanaskan dengan api? Nah, ini dapat kita peroleh bahwa menguap itu terjadi pada suhu berapa saja, sedangkan mendidih suhu yang tinggi agar semua berubah dalam fasa uap? tersebut. Nah, dari sini maka diperoleh konsep bahwa menguap adalah peristiwa yang terjadi ketika partikel-partikel zat cair itu meninggalkan kelompoknya. Nah, dari sini apakah kalian bisa memahami apa perbedaan antara menguap dan mendidih itu? Sekarang lanjut ya. Ini ada sebuah sistem tertutup yang di dalamnya itu terdapat air. Nah, ini mohon maaf salah, ini seharusnya air. Sedangkan yang bulat-bulat biru ini menyatakan partikel air, begitu. Nah, coba pada saat pertama kali wadah itu dimasukkan dalam air kemudian ditutup, maka apa yang terjadi? Maka yang terjadi adalah air tersebut mengalami proses penguapan atau permukaan air yang berada di dalam permukaan akan berubah fasa dari cair akan menjadi uap. Air yang berubah ke dalam fasa uap membuat sistem tersebut jenuh, sehingga partikel air yang berada pada fasa uap akan kembali membentuk cairan. Nah, sampai di sinilah maka akan terjadi kesetimbangan antara fasa cair dan juga fasa uap. Saat terjadi kesetimbangan, laju penguapan sama dengan laju kondensasi. Artinya, banyaknya partikel air dalam fasa uap yang berubah menjadi fasa cair sama dengan banyaknya partikel dari air yang dari fasa cair membentuk fasa uap. Nah, sekarang coba kalian amati. Tadi itu kan proses penguapan yang terjadi pada air murni. Beda apabila proses penguapan itu terjadi pada larutan.
Nah, coba kalian amati kedua gambar berikut. Ini perbedaannya. Kalau di dalam air murni, maka partikel-partikel air yang berada di permukaan itu yang berubah kepada fase uap itu tidak dihalangi oleh suatu apapun. Beda dengan partikel-partikel air atau partikel-partikel pelarut dalam suatu larutan, di mana dalam suatu larutan itu kan terdiri dari dua komponen. Komponen pertama adalah zat pelarut, dan komponen kedua adalah zat terlarut. Nah, akibatnya apa? Karena pada larutan itu terdapat zat terlarut, maka air-air yang berada pada permukaan itu tidak leluasa dalam menguap. Sehingga jumlah partikel-partikel air yang menguap itu akan semakin sedikit daripada jumlah partikel air yang menguap pada pelarut murni. Begitu. Nah, ini karena apa? Coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini kan ada 3 gambar. Yang pertama itu adalah gelas yang berisi air murni, yang kedua adalah larutan KBR, dan yang ketiga, pada gelas ketiga adalah larutan glukosa. Nah, coba kalian amati pada gelas pertama. Pada gelas pertama ini kan terdiri partikel air. Sedangkan pada gelas kedua, larutan KBR, di dalam larutan KBR itu kan terdiri dari partikel air, ion K+, dan juga ion Br-. Gitu, berarti terdiri dari 3 komponen. Sedangkan pada larutan glukosa, itu terdiri dari 2 komponen. Yang pertama adalah partikel air, yang kedua adalah partikel glukosa. Lanjut. Nah, coba kalian amati. Pada tabung pertama atau pada gelas pertama yang terdiri dari air murni, maka partikel-partikel yang berinteraksi itu hanya ada molekul air dan dengan molekul air. Maka gaya yang terlibat atau gaya antar molekul yang terlibat itu adalah ikatan hidrogen antar molekul dan juga gaya London. Sedangkan pada gelas kedua, itu tadi kan terdiri dari larutan KBR, di mana dalam larutan KBR itu kan ada partikel air dan juga ion K+ dan juga ion Br-. Maka partikel-partikel yang berinteraksi itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah ion K+ dengan molekul air, gaya yang terlibat adalah gaya ion dipol. Terus yang kedua adalah ion Br- dengan molekul air, gaya yang terlibat adalah ion dipol. Dan komponen yang ketiga adalah molekul air dengan molekul air itu sendiri. Maka gaya yang terlibat adalah ikatan hidrogen antar molekul dan juga gaya London. Nah, pada tabung yang kedua atau pada larutan glukosa dalam air, maka komponen yang terlibat itu ada 2. Partikel yang berinteraksi yang pertama adalah molekul gula dengan molekul air. Maka gaya yang terlibat adalah ikatan hidrogen antar molekul dan juga gaya London. Komponen yang berinteraksi adalah molekul air dengan molekul air itu sendiri. Maka gaya yang terlibat adalah ikatan hidrogen antar molekul dan juga gaya London. Nah, perlu kalian ketahui bahwa semakin lemah gaya tarik-menarik antar molekul zat cair, maka semakin mudah zat cair tersebut menguap. Semakin mudah zat cair tersebut menguap, maka semakin besar pula tekanan uap jenuhnya. Nah, berbeda. Apabila semakin kuat gaya antar molekul yang terlibat pada zat cair tersebut, maka semakin lemah gaya tarik-menariknya, sehingga semakin sukar zat cair tersebut menguap. Nah, karena semakin sukar zat cair tersebut menguap, maka tekanan uap tersebut akan semakin rendah. Nah, ini adalah kasus jika urutan kekuatan gaya antar molekul adalah gaya ion dipol, itu lebih besar daripada ikatan hidrogen antar molekul, dan ikatan hidrogen antar molekul itu akan lebih besar daripada gaya London. Nah, manakah di antara ketiga larutan tersebut yang memiliki gaya antar molekul paling kuat? Maka jawabannya adalah larutan kalium bromida dalam air. Oke, Ibu ulangi lagi. Nah, perbedaannya pada kedua larutan,
Yang pertama adalah larut murni, maksudnya berisi air murni saja, dan pada yang kedua itu ada larutan, maka pada pelarut tekanan uapnya itu lebih tinggi karena gaya antar molekul apabila dibandingkan dengan larutan itu lebih lemah sehingga semakin mudah zat cair tersebut menguap. Apabila semakin mudah zat cair tersebut menguap, maka tekanan uapnya akan semakin tinggi. Berbeda pada larutan, karena adanya partikel-partikel terlarut, maka gaya kimianya akan semakin kuat. Karena gaya kimianya semakin kuat, maka zat cair atau molekul-molekul pelarutnya akan semakin sukar menguap. Karena semakin sukar menguap, maka tekanan uap jenuh pada larutan tersebut akan semakin rendah apabila dibandingkan dengan tekanan uap pada pelarut murni. Begitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk pada konsep pengaruh jumlah zat terlarut pada tekanan uap larutan. Nah, coba amati pada ketiga gambar berikut. Gambar pertama atau pada gelas pertama ini hanya terdiri dari pelarut murni. Ingat, pada ini partikel merah ini menunjukkan partikel gula. Sedangkan ada gambar pink-pink yang ada birunya adalah molekul air. Jadi pada gelas pertama ini hanya terdiri molekul air. Sedangkan pada gelas kedua ini adalah larutan gula. Tapi jumlah partikel gulanya itu lebih sedikit dibandingkan pada gelas gitu ya. Nah, untuk membandingkan tekanan uap larutan dalam ketiga gelas tersebut, coba kita amati jumlah molekul air yang berada pada fase uap. Nah, dari ketiga gambar ini, bahwa molekul air yang paling banyak itu terdapat pada gelas pertama atau hanya berisi air murni. Sedangkan pada gelas kedua ini jumlah molekul airnya sedikit berkurang ya. Dan pada gelas ketiga ini jumlah molekul airnya itu sangat berkurang atau sangat sedikit dibandingkan gelas ini. Nah, artinya apa? Bahwa semakin besar jumlah zat terlarut itu, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Karena apa? Semakin banyak jumlah zat terlarut, maka gaya kimia yang terlibat pada larutan tersebut itu akan semakin kuat. Tadi dikatakan bahwa apabila gaya kimianya semakin kuat, maka molekul pelarut akan semakin sukar untuk meninggalkan larutan. Apabila semakin sukar, maka partikel-partikel pelarut yang berada di dalam fase uap ini akan semakin sedikit, sehingga tekanan uap larutannya akan semakin rendah. Begitu ya. Berarti pengaruh jumlah zat terlarut pada tekanan uap, apabila jumlah zat terlarutnya semakin besar, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Gitu. Nah, ini ada suatu permasalahan atau suatu percobaan ya, di mana terdapat 5 gelas. Dalam masing-masing gelas itu terdiri dari 1 liter larutan, di mana dalam gelas 1 itu larutan yang terbentuk itu adalah NaCl yang ditambahkan sebesar 30 gram. Sedangkan pada gelas kedua itu sebesar 25 gram, gelas ketiga sebesar 20 gram, gelas keempat sebesar 15 gram, dan gelas kelima sebesar 10 gram. Nah, coba kita amati hasilnya setelah diukur tekanan uapnya dalam masing-masing larutan tersebut. Ternyata, ini pada saat penambahan NaCl sebesar 30 gram, itu tekanan uapnya sebesar 12,25. Nah, pada gelas kedua, sebesar 25 gram NaCl-nya ditambahkan, ternyata tekanan uapnya lebih tinggi daripada tekanan uap gelas pertama, yaitu sebesar 13,18 mmHg. Pada gelas kedua, di mana massa NaCl yang ditambahkan itu semakin sedikit, ternyata tekanan uapnya semakin besar. Dan pada gelas kelima, di mana NaCl yang ditambahkan itu paling kecil,
ternyata tekanan uapnya itu paling besar. Nah, artinya apa? Ternyata di sini semakin besar massa NaCl yang ditambah ke dalam larutan, maka tekanan uapnya itu akan semakin sedikit. Nah, maka diperoleh grafik seperti berikut, di mana massa zat terlarut atau konsentrasi larutan yang ditambahkan itu akan semakin besar, maka tekanan yang diperoleh akan itu akan semakin rendah. Gitu. Itu sesuai dengan konsep yang awal tadi ya, bahwa jumlah zat terlarut yang ditambahkan semakin besar, maka tekanan uapnya akan semakin rendah. Gitu. Nah, ini ada sebuah permasalahan. Jika kita mengetahui bahwa tekanan uap air murni pada suhu kamar atau sebesar 25 derajat Celcius adalah sebesar 23,76 mmHg, sedangkan tekanan uap larutan itu lebih rendah dari pelarut murninya, maka apa yang dapat kalian rumuskan mengenai penurunan tekanan uap? Maka besarnya penurunan tekanan uap akibat zat terlarut itu sama dengan delta P itu menyatakan penurunan tekanan uap larutan. P0 ini menyatakan tekanan uap pelarut murni. Dan P ini adalah tekanan uap larutan. Maka besarnya penurunan tekanan uap itu adalah sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurangi dengan tekanan uap larutan. Atau selisih antara tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan. Gitu ya. Berdasarkan penjelasan dan gambar di atas, bagaimana keseimbangan tersebut dapat tercapai? Nah, keseimbangan dapat tercapai apabila laju penguapan sama dengan laju pengembunan. Oke, lanjut. Molekul-molekul dalam fasa uap memiliki tekanan parsial. Apa yang dimaksud dengan tekanan parsial? Tekanan parsial adalah tekanan hipotetis gas pada saat gas tersebut menempati volume campuran pada suhu yang sama. Maksudnya parsial di sini adalah bagian D. Nah, berdasarkan fenomena di atas, maka dapat dirumuskan tekanan uap adalah tekanan suatu uap pada kesetimbangan dengan fase bukan uapnya. Nah, orang yang pertama kali melakukan penelitian tentang tekanan uap larutan itu adalah Franciscois Marie Rolle. Dan beliau itu menghasilkan hukum Rolle. Nah, bagaimana hukum Rolle? Nih, picture dari Pak Francis Rolle ini. Dalam hukum Rolle menyatakan bahwa besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Atau bisa dituliskan bahwa P, tekanan uap larutan, itu sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali fraksi mol pelarut. Nah, kemarin kalian sudah mempelajari tentang konsepnya fraksi mol dan juga konsentrasi larutan ya. Nah, dalam fraksi mol itu kan terdapat rumus bahwa fraksi mol pelarut sama dengan mol pelarut dibagi mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Nah, sedangkan pada fraksi mol terlarut itu adalah mol terlarut dibagi mol pelarut ditambah dengan mol terlarut. Oke. Karena jika ditambah dengan fraksi mol terlarut sama dengan 1 secara hipotetik, atau fraksi mol pelarut sama dengan 1 min fraksi mol terlarut. Maka tadi dibahas atau larutan sama dengan 1 XT dikali P0. Tadi kan bahwa tekanan uap larutan sama dengan X
pelarut dikalikan P0 pelarut. Sehingga bisa juga dituliskan P sama dengan 1 min XT. Kembali ke sini tadi. Sama dikalikan P0. Nah, kan bisa tuh dituliskan kalau P sama dengan P0 min XT dikalikan P0. Nah, P0 ini dipindah ke ruas kiri, sehingga diperoleh P0 min P sama dengan XT dikali P0, di mana P0 min P ini kan sama dengan delta P atau penurunan tekanan uap, sehingga diperoleh rumus delta P sama dengan XT dikalikan P0, gitu ya. Nah, sekarang tuh, di mana Penurunan uap tekanan uap. pada larutan elektrolit dan non-elektrolit. Coba kalian amati gambar berikut. Nah, ini yang pertama adalah larutan NaCl dan gambar yang kedua adalah larutan glukosa. Larutan NaCl termasuk larutan elektrolit, sedangkan larutan glukosa termasuk larutan non-elektrolit. Nah, coba kalian amati bahwa larutan NaCl di mana NaCl itu termasuk senyawa ionik. Senyawa NaCl termasuk zat elektrolit, di mana dalam larutan dia akan mengalami reaksi disosiasi, terbentuk ion Na+ dan ion Cl-. Jumlah partikel terlarut dalam larutan NaCl sebanyak 2. Sedangkan pada larutan glukosa, di mana glukosa, dia apabila dilarutkan dalam air, dia tidak bisa mengalami reaksi disosiasi maupun ionisasi. Sehingga jumlah partikel terlarut dalam larutan itu hanya sebanyak 1 saja. Gitu. Nah, apa perbedaannya di sini? Jumlah partikel terlarut, di mana pada larutan elektrolit, maka dia akan mengalami disosiasi ionisasi, partikelnya akan semakin bertambah. Sedangkan pada larutan non-elektrolit, jumlah partikelnya itu tetap. Begitu. Nah, ini artinya apa? Dalam larutan elektrolit, maka harus dikalikan dengan faktor Van Hoff. Faktor Van Hoff sama dengan 1 plus N-1 alfa. Alfa di sini adalah derajat ionisasi dari larutan tersebut, dari zat elektrolit tersebut, gitu. Nah, untuk lebih jelasnya apa itu faktor Van Hoff, kalian bisa lihat di LKS yang sudah Ibu bagikan ya. Sehingga rumus dari penurunan tekanan uap pada larutan elektrolit itu harus dikalikan dengan faktor Van Hoff atau delta P sama dengan XT kalikan 0,00 kalikan I per Van Hoff. Itu ya. Nah, kita kan tahu bahwa sifat koligatif larutan itu tidak dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, tapi hanya dipengaruhi oleh jumlah partikel dari zat terlarut. Sehingga di sini pada larutan NaCl maka akan lebih menunjukkan sifat fisis yang lebih tinggi atau penurunan tekanan uapnya. Penurunan tekanan uap larutan pada larutan NaCl akan lebih tinggi daripada penurunan tekanan uap larutan pada larutan glukosa gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Sebanyak 6 gram KBr dilarutkan ke dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut sebesar 17 mmHg dan massa molekul relatif dari KBr tersebut adalah sebesar 118 gram per mol KBr, maka hitunglah yang A, tekanan uap larutan, yang B, penurunan tekanan uap. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, pertama kali yang kalian harus hitung adalah mol dari masing-masing komponen. Nah, yang menjadi komponen terlarut adalah zat KBr, dan yang menjadi pelarut adalah di sini adalah air. Sehingga kalian harus tahu mol dari KBr berapa dan mol dari air berapa.
Nah, yang pertama ini menghitung mol KBR. Diperoleh nilai sebesar 0,05 mol. Kemudian, mol air adalah sebesar 10 mol. Sehingga kita bisa menghitung tuh tekanan uap larutan. Tadi kan dikatakan bahwa tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut murni dikalikan fraksi mol pelarut. Karena pelarutnya adalah air, maka di sini adalah fraksi mol air. Sehingga nilainya sama dengan 17 mmHg atau tekanan uap pelarut murni sebesar 17 mmHg dikalikan fraksi mol pelarut atau 10 per 10 ditambah 0,05, maka diperoleh nilai sebesar 16,915 mmHg. Jadi tekanan uap larutannya itu sebesar 16,915 mmHg. Nah, di sini itu kan dia mengalami penurunan tuh dari tekanan air murni sebesar 17 karena dia ditambah dengan adanya zat terlarut KBR itu, maka tekanan uap larutannya akan semakin menurun sebesar 16,915 mmHg begitu. Nah, nilai B yang penurunan tekanan uapnya, maka diperoleh rumus. Tadi kan diperoleh rumus delta P sama dengan P0 min P. Sehingga penurunan tekanan uapnya sebesar 0,085 mmHg. Nah, ini ada pertanyaan. Berikut ini merupakan gambar 3 botol tertutup yang berisi larutan glukosa, larutan urea, dan larutan sukrosa. Nah, 3 larutan tersebut memiliki jumlah pelarut yang sama, nah, jumlah larutnya berbeda. Pertanyaan yang tepat untuk menggambarkan tekanan uap jenuh 3 larutan di atas adalah, nah, dari ketiga botol ini yang kita amati apa? Yang pertama itu kan ada larutan glukosa, terus larutan urea, dan yang ketiga larutan sukrosa. Nah, karena jumlah pelarutnya itu sama, maka yang bisa kita bandingkan adalah jumlah terlarutnya. Ketiga larutan ini kan sama-sama larutan non-elektrolit tuh, larutan glukosa, larutan urea, dan larutan sukrosa. Sehingga yang bisa kita bandingkan adalah jumlah partikelnya. Di larutan urea ini kan yang paling banyak partikelnya. Maksudnya partikel terlarutnya. Kemudian pada larutan glukosa ini lebih sedikit daripada larutan urea, tapi lebih banyak dari larutan glukosa. Sehingga apa? Hubungannya sama tekanan uap jenuh. Nah. Bahkan tekanan uap tinggi siapa? Yang paling tinggi adalah pada larutan glukosa. Karena apa? Jumlah partikelnya semakin kecil, maka gaya kimianya akan semakin lemah. Kalau gaya kimianya semakin lemah, maka kemampuan partikel dalam meninggalkan cairan akan semakin mudah. Sehingga partikel yang berada pada fase uap semakin besar dan tekanan uap jenuh larutannya akan semakin besar begitu. Sehingga tekanan uap larutan pada larutan glukosa ini yang paling tinggi. Kemudian yang kedua adalah pada larutan sukrosa dan yang paling rendah adalah pada larutan urea. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah pertanyaannya, mengapa tekanan uap jenuh larutan sukrosa ini lebih rendah dari tekanan uap jenuh larutan glukosa, tapi lebih tinggi dari tekanan uap jenuh larutan urea. Gitu ya. Nah, ini lanjut di soal yang kedua. Ada permasalahan laut mati, salah satu wisata yang cocok digunakan sebagai sarana rekreasi. Apabila kita berenang di laut mati, tubuh kita tidak akan tenggelam karena kadar garamnya yang tinggi. Laut mati terletak di daerah gurun yang panas dan kering. Meski begitu, laut mati tidak pernah surut airnya. Saat kita berada di sekitar laut mati, tubuh kita akan terasa kering karena rendahnya kadar air di udara. Berdasarkan cerita di atas, peristiwa yang dapat Anda jelaskan adalah yang A. Kadar garam yang tinggi menyebabkan laut mati tidak pernah surut.
Sebenarnya pernyataan ini tepat, namun tidak mendeskripsikan penjelasan di atas. Yang B, kadar garam tinggi mengakibatkan menurunnya tekanan uap larutan, sehingga kelembapan udara lebih rendah. Nah, tadi kan dijelaskan bahwa tubuh kita kan akan terasa kering karena rendahnya kadar air di udara ya. Berarti penjelasan yang paling tepat adalah kadar garam yang tinggi pada laut mati itu akan mengakibatkan menurunnya tekanan uap larutan sehingga kelembapan udara akan lebih rendah. Karena apa? Partikel-partikel air yang berada dalam udara itu kan semakin sedikit sehingga akan menyebabkan tubuh kita apabila di sekitar laut mati akan terasa kering begitu. Jadi jawaban yang paling besar, yang paling tepat adalah yang B. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apa yang sudah Anda pahami dan apa yang Anda belum pahami, nanti kita diskusikan di pertemuan selanjutnya, begitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.